Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Novelina Maria Kabu, NIM 19030300012, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian dan menulis riset proposal. Dalam sebuah penelitian, kita dapat menggunakan metode ilmiah. Sebelumnya, kita tahu terlebih dahulu pengertian metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Kita tahu bahwa pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikannya didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan dan tidak dapat ditetapkan hukum dan rumus yang jelas akan terjadinya suatu fenomena fisik. Dalam penelitian, kita harus menggunakan unsur-unsur metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah yaitu yang pertama, karakterisasi. Karakterisasi yaitu identifikasi sifat-sifat utama yang relevan milik subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis itu dugaan teoritis sementara yang menjelaskan hasil pengukuran. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen itu pengujian atas hubungan karakterisasi dengan prediksi hipotesis. Yang keempat, evaluasi dan pengulangan, yaitu penilaian atas ketepatan hipotesis dan prediksi berdasar hasil yang didapat saat eksperimen. Di dalam penelitian ilmiah, kita perlu melakukan studi pendahuluan. Peneliti dapat melakukannya dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusun landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian. Dalam sebuah penelitian, dikatakan bagus apabila didasarkan pada landasan teori yang kukuh dan relevan. Banyak teori yang bersesuaian dengan penelitian, namun ternyata kurang relevan. Oleh karenanya, perlu dilakukan usaha memilah-milah teori yang sesuai. Selain itu, studi pendahuluan dilakukan peneliti melalui pengkajian kepustakaan akan dapat membuat peneliti lebih fokus pada masalah yang diteliti sehingga dapat memudahkan penentuan data apa yang dinantikan atau dibutuhkan. Merumuskan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah, lebih-lebih penelitian kuantitatif. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Selain itu, dengan rumusan hipotesis, seorang peneliti tidak perlu lagi direpotkan dengan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkannya, karena data yang diambilnya melalui instrumen penelitian hanyalah data-data yang berkaitan langsung dengan hipotesis. Data-data ini saja yang nantinya akan dianalisis. Hipotesis erat kaitannya dengan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan kesimpulan yang kaitannya dengan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan kesimpulan yang kebenarannya mutlak, sehingga ketika seseorang membaca suatu anggapan dasar tidak lagi meragukan kebenarannya. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain.
variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah yang dianggap dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Dalam tahap selanjutnya, setelah variabel penelitian ditentukan, maka penelitian perlu membuat definisi operasional variabel adalah definisi khusus yang dirumuskan sendiri oleh peneliti. Definisi operasional tidak sama dengan definisi konseptual yang didasarkan pada teori tertentu. Menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian sering pula disebut sebagai desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Bagi si peneliti yang bersangkutan, rancangan penelitian harus ditetapkan secara terbuka sehingga orang lain dapat mengulang prosedur yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan peneliti. Proposal sendiri berasal dari kata propose atau bahasa Inggris yang berarti mengajukan atau bisa diartikan sebagai permohonan. Sedangkan proposal penelitian adalah suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seseorang secara rinci, berstruktur ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian atau keabsahannya dengan legal dan benar. Jadi tidak mengherankan kalau setiap proposal penelitian yang dibuatnya harus menyertakan referensi yang valid. Membuat proposal penelitian tentunya mempunyai maksud tersendiri, diantaranya adalah menyajikan secara gambling tentang masalah yang diteliti, membuktikan secara persuasif bahwa apa yang menjadi objek penelitian tersebut memang dibutuhkan, memberikan alasan yang logis dengan penjelasan metodologi yang rinci sehingga hasil penelitian yang dikaji bisa bermanfaat dan perlu dikategorikan layak. Perlu kita ketahui bahwa sebelum kita membuat proposal penelitian, kita harus memahami jenis penelitian yang akan mereka lakukan dengan baik dari beragam macam penelitian ilmiah dan penelitian lainnya, seperti penelitian kualitatif dan cenderung mengedepankan cerita dan ulasan, namun tidak poin statistika. Penelitian kuantitatif yang cenderung pada perhitungan dengan menggunakan rumus, hingga penelitian pustaka yang membeda suatu buku. Dalam penelitian, kita juga menggunakan abstrak. Dengan demikian, abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seseorang membaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya.